Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2336. Apa yang sedang Anda cari? Langit berbintang yang luas itu dalam dan tak terbatas. Karena lubang hitam berhenti berkelahi dan tidak ada lagi ledakan, para biksu yang datang untuk menanyakan sudah pergi. Banyak dari mereka menggaruk-garuk kepala, tetapi mereka masih tidak tahu. Bekerja sama untuk memarahi orang karena payudara kecil. Lubang hitam masih begitu sepi dan sunyi. Orang suci wanita itu pingsan dan belum bangun. Perlu disebutkan bahwa dia terlihat seperti anak kecil, seperti peri merah muda, memandang Kaisar Hades dan orang tuanya, dia ingin membunuhnya dan mencubit wajah kecilnya. Dunia ini besar, dan ada banyak hal. Ekspresi di Huang cukup berarti, seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Da Cheng telah berubah menjadi boneka kecil, yang sekilas tampak segar. Melihat Ye Chen lagi, dia memang tidak sepenuhnya mati. Pedang wanita suci memang cukup mendominasi untuk hampir memusnahkannya. Jika bukan karena perlindungan Kaisar, pedang itu akan cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Di depan fisik suci Kaisar Zun di puncaknya, itu seperti semut, tidak peduli berapa banyak artefak kekaisaran yang Anda miliki untuk menghibur Anda, itu akan sia-sia. Untungnya, latar belakangnya cukup dalam. Saat ini Primordial Spirit Fire-nya yang seukuran sebutir beras telah berubah menjadi seukuran kuku jari tangan, dan masih menyala, hanya masalah waktu sebelum membentuk kembali Primordial Spirit dan tubuh suci. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara mendengung. 10 tentara Kaisar yang mengejar dan membunuh Zhu Xianjian kembali, dan mereka sangat tidak berdaya sehingga mereka dapat mengetahui secara sekilas bahwa mereka tidak membunuh Zhu Xianjian, atau dengan kata lain, mereka tidak mengejar ketinggalan. Pedang berlari sangat cepat, dan itu tidak biasa. Tangguh, ke-10 dari mereka telah dipotong dengan banyak bekas pedang, terutama pedang Kaisar adalah yang paling menyedihkan, tubuh pedang merah penuh dengan celah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Para Kaisar masih sangat sadar, 8 dari mereka, dikelilingi oleh Ye Chen dan Santo Wanita, digantung dalam lingkaran, Kaisar masing-masing digantung, hukum jalan Kaisar terjalin, membentuk pesona, menjaga semua arah, dan sisanya 2 sedang berpatroli, kalau-kalau Zhu Xianjian datang lagi. Dalam pandangan Kaisar dunia bawah, 10 senjata Kaisar tidak perlu seperti ini. Seperti yang dia katakan, pedang eksekusi abadi yang dicor dengan kutukan terlarang eksekusi abadi sudah sangat lemah, dan dikepung oleh 10 artefak kekaisaran dan menderita luka parah. Dalam situasi seperti itu, apakah sudah terlambat untuk lari? Beraninya mereka kembali lagi, saat ini sebagian besar dari mereka telah kabur ke dalam lubang hitam dan bersembunyi untuk menyembuhkan luka mereka. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Selama 3 hari, santa perempuan itu tidak bangun, mungkin akibat kutukan itulah yang membuatnya tertidur lelap. Adapun Ye Chen, kondisinya telah membaik. Dalam 3 hari, api primordialnya telah berubah dari ukuran kuku menjadi buah aprikot. Api primordial emas sangat terang dan sangat menyilaukan di lubang hitam yang gelap. Pada hari keempat, Yuan Shen Huo menjadi sebesar buah persik. Pada hari ketujuh, roh primordial terbakar dengan ganas, dan ukurannya kira-kira sebesar semangka. Pada hari ke-9, Yuan Shen Huo mengumpulkan kembali kekuatan Yuan Shen. Baru pada hari ke-10 api roh primordial mulai membentuk kembali bentuk manusia. Awalnya adalah kumpulan api emas, yang tampaknya diukir oleh semacam kekuatan, mengukir kepala, kaki, fitur wajah, dan penampilan tubuh Yuan Shen yang transparan berangsur-angsur menjadi padat. Setelah itu adalah tubuh suci kuno. Di dalam tubuh yang diledakkan sebelumnya, benang darah kecil mengembun menjadi setetes darah, yang menetes ke tubuh roh primordial. Tungkai, tulang, organ dalam, dan 8 meridian semuanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Membentuk kembali inci demi inci, dan kemudian menjadi manusia dari daging dan darah. Kebangkitan dari keputusasaan, baginya, dianggap sebagai keberuntungan. Di lubang hitam yang mati dan sunyi, tubuh sucinya bermekaran dengan cahaya peri, setiap inci tubuh sucinya bersinar dengan kecemerlangan ilahi,
dan cahaya peri keemasan menyelimuti tubuhnya, membuat tubuhnya bersinar seperti seberkas emas. Dengarkan baik-baik, dan ada juga suara-suara surgawi duduk bersila, dia lebih terlihat seperti budak emas yang duduk bermeditasi, dan gajah yang berharga itu khusyuk dan khusyuk. Pada saat yang tidak diketahui, dia perlahan membuka matanya. Segera, dia melihat dua cahaya keemasan keluar dari matanya, seperti pedang tajam di dunia nyata. Setelah 3 atau 5 napas, dia melihat bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya abadi, tertahan di dalam tubuhnya. Setelah setengah bulan, dia bangun untuk pertama kalinya setelah membentuk kembali tubuh suci, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berjongkok di depan tubuh suci wanita, melihat ke atas dan ke bawah, dan memastikan bahwa boneka itu adalah wanita suci tubuh. Peremajaan. Kehilangan semua kultivasinya. Ye Chen mengerutkan kening, lalu menyipitkan matanya sedikit. Setelah mengintip, dia melihat petunjuknya. Dari tubuh santo wanita, dia menemukan mantra terlarang yang mengerikan. Tingkat mantra terlarang itu jauh di luar imajinasinya, jadi itu tidak sulit ditebak. Alasan mengapa tubuh suci wanita seperti ini pasti karena racun kutukan terlarang. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia segera menggunakan evolusi Zhou Tian untuk memulihkan pemandangan hari itu. Kembali ke sumbernya, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah pedang eksekusi abadi yang berkomplot melawan tubuh suci wanita. Mantra terlarang semacam itu, jika itu dia, mungkin akan musnah. Seperti kutukan terlarang semacam ini, dia tidak perlu mencobanya, dia tahu dia tidak bisa mematahkannya. Pedang giok abadi terlalu aneh, dengan banyak cara, jika Anda memilih salah satu, itu sangat menakutkan, sekuat tubuh suci wanita, dan sangat terluka, bagaimana dia bisa mematahkannya. Meremajakan, jujur saja sekarang. Aku tidak senang mengatakan bahwa kamu memiliki payudara kecil, tetapi kekuatan tempur yang begitu kuat sia-sia dengan IQ ini. Aku berkata, di mana kamu menyembunyikan hartaku? Sambil bergumam, Ye Chen mengaduk-aduk tubuh gadis itu dengan tangan kiri dan kanan, menyentuh seluruh tubuh, luar dalam, satu persatu, dan akhirnya menemukan tas penyimpanan, yaitu, yang dia tinggalkan di Yaochi adalah ternyata olehnya. Ketika harta itu kembali, itulah ketenangan pikiran. Namun, perilaku kencing Tuan Muda Ye tidak berhenti di situ. Setelah menggali harta karunnya, dia tidak menyerah. Dia mengobrak-abriknya lagi, dengan metode yang sangat kasar. Bagaimana bisa tubuh suci wanita yang agung tanpa harta, dan sulit untuk menangkapnya kesempatan bagus seperti itu tidak boleh dilewatkan. Membalik dan membalik, santo wanita itu terbangun. Dalam ketidaktahuannya, dia tampak memiliki sepasang tangan yang gelisah, meraba-raba tubuhnya, seolah sedang mencari sesuatu atau harta karun, dan dia tidak menemukan banyak. Yo, aku sudah bangun. Ye Chen meliriknya, lalu terus membolak-balik. Apa yang kamu cari? Mata besar wanita suci itu terbakar dengan api, dan dia tidak terkejut dengan peremajaan dan hilangnya kultivasi, dia hanya menatap Ye Chen seperti itu. Aku tidak menemukan apa-apa, kata Ye Chen, tetapi tangannya tidak menganggur. Pergilah. Suara memarahi santo wanita itu kekanak-kanakan, yang memiliki rasa khusus. Kamu anak besar, dan aku berbicara tentang kamu. Kamu telah kehilangan kultivasimu, tetapi pria kecil ini berani main-main denganku. Jangan bergerak, jujurlah, kata Tuan Muda Ye satu demi satu. Dia sangat pintar, dan tangan-tangan yang gelisah itu tidak pernah menganggur dari awal hingga akhir. Dia menyeret semua liontin giok, liontin, dan bola di tubuh santo wanita, dan secara sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Dia terampil dalam berakting sebagai pencuri hanya dengan melihat tekniknya, orang dapat mengetahui bahwa dia telah melakukan banyak sembunyi-sembunyi. Memalingkan muka, pemandangan itu bisa disebut pelanggaran hukum. Mengapa Anda mengatakan pelanggaran hukum? Itu semua karena tindakan Tuan Muda Ye. Dia menekan tubuh wali perempuan dengan satu tangan dan menariknya ke atas dan ke bawah dengan tangan lainnya. Segala sesuatu yang berharga di tubuh wali perempuan itu dimusnahkan olehnya. Pakaiannya yang dia kenakan bukanlah apa-apa. Orang suci wanita menjadi gila dan ingin bangun, tetapi dia ditahan. Yang perlu disebutkan adalah dia terlihat sangat imut bahkan ketika dia sedang marah. Namun, ini tidak ada gunanya. Siapa Ye Chen, Kaisar ke-10 Dacu, dia tidak pernah tidak tahu malu demi harta. Sayangnya, yang dia ambil hanyalah harta kecil. Di dunia, hak istimewa Kaisar tidak dapat diperoleh. Apakah ini dianggap pelecehan anak? Underworld Emperor berkata dalam-dalam. Lupakan.
Jawaban Di Huang juga tulus. Dua makhluk tertinggi juga menganggur, mereka sebesar langit dan memiliki begitu banyak domain, tetapi mereka tidak melihat apapun, mereka hanya menatap lubang hitam di angkasa, mereka hanya menatap Tuan Muda Ye, melakukan itu hal yang tidak tahu malu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya masih bersimpati pada santo wanita itu. Simpati semacam ini bukannya tanpa asal. Setelah jatuh di bawah kutukan terlarang pedang Zuxian, kehilangan kultivasinya dan meremajakan masa mudanya, itu cukup menimbulkan masalah. Namun, di bawah pemandangan bersejarah ini, dia bertemu dengan binatang buas bernama Ye Chen, ini tergantung pada berapa banyak dosa yang telah Anda lakukan di kehidupan sebelumnya. Di bawah tatapan mereka, perbuatan jahat lubang hitam akhirnya berakhir. Tuan Muda Ye akhirnya berhenti, dan memegang manik ilahi, melihatnya berulang kali untuk memastikan itu adalah harta karun, dia akan menghela nafas lega dari waktu ke waktu, dan menyekanya dengan lengan bajunya ketika dia selesai. Dan santo wanita, dengan tangan di atas lutut, benar-benar menangis. Dalam bentuk ini, mereka yang mengetahuinya adalah harta yang dirampok, tetapi mereka yang tidak mengetahuinya berpikir bahwa mereka telah diperkosa. Yah, terlalu berlebihan untuk mengatakan pemerkosaan, lagi pula dia baru berusia 2 atau 3 tahun. Mengenai hal ini, Tuan Muda Ye mengabaikannya, menangis tidak ada gunanya. Dulu, ketika Anda memukuli saya sesekali hingga menyebabkan hemiplegia, saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, saya telah merampok beberapa harta Anda, dan Anda masih berani menangis. Apakah kamu membunuh batang besi Lingqiao saya? Tanya Ye Chen. Orang suci wanita itu tidak menjawab, tetapi terus menyeka air matanya. Sejak hari dia ingat, dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain, dan dia tidak pernah diintimidasi seperti ini. Jangan pedulikan detail itu. Bukankah aku baru saja merampok beberapa hartamu? Aku tidak melakukan apapun padamu, terserah kamu untuk merasa bersalah. Jika kamu memikirkannya, hidup ini masih sangat baik. Sebagai seorang perampok, Tuan Muda Ye masih sangat baik hati, dan dia adalah satu-satunya yang dapat menghibur orang lain setelah mencuri harta mereka. Jangan katakan itu, apa yang dia katakan benar-benar berhasil. Orang suci wanita itu benar-benar berhenti menangis dan menjadi lebih tenang, dia harus kuat, memotivasi diri sendiri, penuh harapan untuk masa depan, dan berpikir tentang bagaimana memulihkan kultivasinya. Kemudian, dia menyeret Ye Chen ke sudut gunung, dan menendangnya sampai mati sebanyak 800 kali. Ye Chen terkekeh, dan menyerahkan 2 buah spiritual. Seseorang merebut harta itu, jadi dia harus dibujuk, jadi mengapa tidak mengarahkannya saja padanya untuk menemukan tongkat besi Ling Xiao? Orang suci wanita itu bahkan tidak melihatnya, dia hanya membalikkan punggungnya. Mendengus. Suara-suara ini segera terdengar, pada waktu yang tepat dan pada waktu yang tepat, datang dari perut wali perempuan. Adegan itu canggung. Ketika saya pergi untuk melihat tubuh suci wanita, saya mengubur kepala kecil saya, tetapi saya lupa bahwa dia berada di bawah kutukan membunuh makhluk abadi, dia tidak memiliki kultivasi sama sekali, dan dia bukan lagi seorang biarawan, tetapi seorang manusia tanpa kekuatan. Jika Anda makan, jika Anda tidak makan, Anda akan lapar. Ye Chen menyadarinya, buah yang tersisa rasanya sangat enak, jika kamu tidak memakannya, aku akan memakannya. Nafsu makan pria ini cukup baik, dia membawa sekeranjang utuh, dan membuangnya setelah makan di dunia, dia memiliki reputasi, dan cara terbaik untuk menggambarkannya saat ini adalah anak yang hilang. Pada titik tertentu, dia menepuk pantatnya dan bangkit. Segera, 2 buah diisi ke santo wanita. Kali ini, santo wanita itu tidak menolak, dia tidak punya pilihan selain menjadi sangat lapar. Pulang ke rumah. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia mengambil tubuh suci wanita dengan 1 tangan. Itu benar, membawanya. Punggung orang itu begitu lurus sehingga tingginya 1,8 meter, dan tiba-tiba dia melangkah keluar dari momentum 8,1 meter setelah bertahun-tahun, akhirnya dia merasa bangga sekali. Episode 2337. Apakah Anda mengerti? Ah! Suara menjengkelkan dari santo wanita itu cukup menusuk telinga di lubang hitam yang sunyi. Lengan dan kakinya mengayun-ayun dengan liar, tetapi itu tidak berguna, dia hanyalah anak biasa tanpa basis kultivasi, bagaimana mungkin dia? Belenggu Chen, dia hanya bisa dibawa dengan polos. Ye Chen mengabaikannya, membawanya dengan 1 tangan, dan berjalan keluar dari lubang hitam.
Dapat dilihat bahwa ada kata besar, Suang, yang terukir di wajah pria ini, dan dia merasa gembira, merasa sangat bahagia, dan bahkan postur berjalannya memiliki aura bajingan ekstra. Seperti kata pepatah, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, bukan karena nenek moyang itu buta. Pengalamannya dengan santo wanita adalah ilustrasi yang bagus untuk kalimat ini. Saat itu, dia dibawa oleh santo wanita dan berlari kemana-mana. Hari ini, dia akhirnya berubah menjadi budak dan bernyanyi, dan dia harus menggendong gadis ini berjalan-jalan di langit berbintang. Reputasiku sebagai kaisar ke-10 Dacu telah musnah olehmu. Wajah santo wanitamu, Don tidak memintanya sama sekali, tidak mungkin, itu sangat disengaja. Langit berbintang sangat luas dan dalam. Adegan Ye Chen memegang tubuh santo wanita itu cukup cerah dan menarik perhatian. Hanya ada dua tubuh suci di dunia manusia, satu laki-laki dan satu perempuan, cukup emosional, yang satu berjalan dengan angkuh, yang lain digendong dengan polos, keduanya baru pada pandangan pertama. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, merasa lega, secara bertahap menjadi lebih baik. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, Ratu Surga, dan orang kejam yang bisa melawan yang tertinggi, dibawa oleh pertapa agung kecil seperti seekor ayam. Telah menumbangkan pandangan tertinggi tentang kehidupan. Ekspresi Di Huang cukup dalam, generasi muda keluarganya jauh lebih dari luar biasa, dia sangat luar biasa, dan dia sangat berani, dia pertama kali ditembaki di tanah untuk menangkapnya, dan kemudian dia membawanya berkeliling untuk berjalan tidak ada yang lebih melanggar hukum selain dia. Ah! Suara susu, jernih dan nyaring, bergema di langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa tangisan santo wanita belum berhenti, siapa dia? Bagaimana rasanya digendong? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ketika aku memulihkan kultivasiku, aku akan menghancurkanmu. Orang suci perempuan itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan panik. Jangan membuat masalah, aku menyelamatkanmu. Aku akan meneleponmu, kamu sudah gila. Kamu masih berani membuatku takut. Ye Chen berhenti, segera melambaikan tangannya, dan menamparkan seseorang di pantat, dua tamparan, garing suaranya cukup enak untuk diucapkan. Seluruh tubuh wali perempuan ditutupi, apakah saya dipukuli? Benar, dia dipukuli, pantatnya dipukul, dan dia dipukul oleh binatang buas bernama Ye Chen. Ye Chen. Setelah linglung, gadis kecil itu mulai menggeliat lagi, dan terlihat air mata menetes dari sudut matanya. Dia tidak tahu apakah itu karena marah atau sakit, tapi dia pantat terasa panas. Katakan padaku, kemana perginya tongkat besi Ling Xiao kepadaku? Ye Chen mengangkat tangannya, mengangkat tubuh santo wanita itu, dan meletakkannya di depan matanya, memastikan bahwa tongkat besi Ling Xiao menghilang, dan itu tidak dapat dipisahkan dari ini. Gadis. Bahkan senjata kaisar tidak dapat menghentikan batang besi Ling Xiao. Di era ini, surga hanya memiliki gabungan tubuh suci wanita dan pedang Zuxian saat itu. Dengan kekuatan ilahi untuk menekannya, hantu tidak percaya itu bukan tubuh suci perempuan. Aku tidak tahu. Gendang telinga Ye Chen berdengung dengan omelan yang menusuk telinga dari santo wanita itu. Kamu masih berani berbicara keras. Tuan muda Ye yang jenaka mengeluarkan tas kecil dengan jentikan tangannya. Apakah kamu tahu apa ini? Ye Dasao memegang tas kecil itu dan mengocoknya di depan santo wanita itu, masih tersenyum, memperlihatkan kedua baris giginya, dan tersenyum dengan cara yang sangat cabul. Orang suci wanita itu tidak menjawab, meskipun dia diremajakan dan kehilangan basis kultivasinya, tetapi dia masih memiliki penglihatan di dalam tas kecil itu, ada beberapa benda berbentuk tepung dengan aroma yang samar. Yah, tidak diragukan lagi bahwa Dacu adalah spesialisasinya. Melihat ini, sudut mulut kaisar dunia bawah dan Di Huang berkedut hebat. Mereka benar-benar memikirkan integritas Ye Chen. Dengan kata lain, pria itu tidak memiliki integritas. Ini akan sangat menarik. Produk khusus Dacu, beritahu aku. Ye Chen ragu-ragu melihat tubuh suci wanita itu. Begitu kata-kata ini keluar, air mata di mata wali perempuan itu menghilang, dan yang dipertukarkan adalah nyala api yang disebut amarah, dan tubuh kecil amarah itu bergetar. Artinya, hewan di depannya akan pergi menggunakan afrodisiak untuk mendapatkan pengakuan benar, hewan ini akan memberi makan akasia gadis berusia 2 atau 3 tahun. Katakan dengan patuh, agar tidak melukai perasaanmu, kata Ye Chen dalam-dalam. Dengan pengecut, santo wanita itu pengecut, tanpa peringatan,
mengangkat tangan kecilnya sedikit, dan menunjuk ke langit berbintang. Di depan Ye Chen, lebih baik menjadi baik, jika tidak, bajingan tak tahu malu ini mungkin benar-benar memberinya makan He Huan San, dia bisa melakukan apa saja. Itu benar. Ye Chen menerima produk spesial sambil tersenyum, dan langsung pergi ke sana. Tidak sedikit beku yang lewat di langit berbintang, dan ketika mereka melihatnya dari jauh, ekspresi mereka cukup mengasyikkan, gadis kecil yang begitu imut sebenarnya sedang digendong, bagaimana Anda bisa menahannya? Saya tidak tahan, ini akan menjadi jawaban Tuan Muda Ye, Anda hanya melihat saya menggendongnya, tetapi Anda tahu dia juga menggendong saya, tidak hanya menggendong saya, tetapi juga memukuli saya setiap saat dan kemudian. Di bawah perhatian dunia, Ye Dasao berangsur-angsur menjauh. Pada titik tertentu, dia mengambil tubuh santo wanita itu dan menetap di langit berbintang yang mati. Dia masih tahu tentang langit berbintang ini, hanya karena dia pernah ke sini sebelumnya, dan pesona ruang berbeda yang dikumpulkan oleh suku Hanji yang hari itu ada di dekat sini, jangan mencarinya, itu telah dihancurkan olehku. Tubuh berkata dengan dingin. Cih. Ye Chen tidak menganggapnya serius, melangkah ke kehampaan. Kemudian, saya melihatnya merentangkan kelima jarinya dan menekan ke bawah. Ada pola peri misterius terukir di telapak tangannya. Untuk menyusun kembali senjata ajaib yang belum sepenuhnya hancur, premisnya adalah harus ada pecahan senjata ajaib yang dihancurkan, dan itu adalah jenis yang belum sepenuhnya dihancurkan. Segera, butiran pasir dan debu terlihat tergantung dan berkumpul di telapak tangan Ye Chen. Setiap butiran pasir dan debu adalah terak batang besi Ling Xiao, berkumpul berkeping-keping, dan di tangan Ye Chen, satu persatu cun-cun berkumpul menjadi sebuah batang besi, yang merupakan batang besi Ling Xiao yang hancur. Bersenandung. Tongkat besi ini cukup spiritual, berdengung dan bergetar, tampak bersemangat, juga tampak bersemangat, seolah-olah telah diberkahi dengan kekuatan ilahi, muncul kembali cahaya masa lalu, setiap pola ilahi pada tongkat itu sangat jelas. Orang suci wanita itu menonton dengan tenang, sangat ingin tahu tentang kekuatan supernatural Ye Chen. Menurut kata-kata itu, penglihatannya masih ada, dan dia bisa melihat misteri dari teknik ini. Selain mengumpulkan kekuatan ilahi, itu juga memasukkan hukum reinkarnasi, hukum tertinggi yang bahkan dia tidak mengerti. Secara alami, Ye Chen dapat bersatu kembali dengan Ling Qiao Iron Rod, bukan hanya karena metode mengumpulkan yang abadi, tetapi yang lebih penting, dia tidak sepenuhnya memusnahkan Ling Qiao Iron Rod hari itu, dan meninggalkan jalan keluar. Menyatukan kembali batang besi. Tampaknya kamu masih memiliki aku di hatimu. Ye Chen terkekeh, mengetahui bahwa tubuh suci wanita berbelas kasih hari itu, dan dengan kekuatan tempur tubuh suci wanita, itu cukup untuk sepenuhnya memusnahkan batang besi Ling Xiao. Hancur, masih ada secercah harapan. Orang suci wanita tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat percikan di matanya, dan itu menyala kembali. Sangat jarang Anda masih bisa mengatakan kalimat ini sambil memegang wanita tua Anda. Karena Anda tahu saya memiliki Anda di hati saya, Anda tidak melakukannya berpikir tentang membiarkan saya pergi. Belum lagi, Ye Chen benar-benar melepaskannya, bukan karena kalimat itu, tapi karena seseorang datang ke langit berbintang ini. Dalam sekejap, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, dan omong-omong, memasukkan tubuh suci wanita ke dalam kuali yang kacau. Melalui lubang hitam, dia bisa melihat dengan jelas dunia luar. Seseorang memang datang, mengenakan jubah hitam, tapi dia tidak bisa lepas dari intipnya. Itu adalah Zundi prasejarah, yang termasuk suku Hanjiang. Jika dilihat lebih dekat, bukankah itu Hanjiang Zundi berjubah emas? Hari itu, pesona luar angkasa yang berbeda juga ikut serta dalam pengepungannya. Dunia ini benar-benar kecil. Ye Chen mencibir, surga dan segudang domain begitu besar, tidak beruntung bertemu musuh dua kali di langit berbintang yang sama. Sejak saat itu, Tuan Muda Ye secara sadar mengeluarkan pedang kaisar. Saat berbicara, jubah emas Hanjiang Zundi telah tiba, seolah-olah dia tidak menyadari bahayanya. Meskipun dia terbungkus rapat, wajah di bawah jubah hitam itu sangat ganas, menyerupai wajah iblis. Mendengar hanya suara pedang berdentang, Ye Chen langsung menebas dengan satu serangan pedang. Siapa? Kaisar Zun dengan jubah emas Hanjiang tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan melarikan diri di belakangnya. Namun, kecepatannya masih lambat, dan pedang Kaisar Ye Chen telah tiba. Engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, darah merah menyembur tipis,
kepala besar jubah emas Han Jiang Zundi terpotong dalam sekejap, dan dia mundur, tetapi sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, pedang kedua Ye Chen tiba, melelehkan langit. Dan menghancurkan langit. Kekuatan bumi bisa disebut pedang pengetahuan. Kaisar Zun dalam jubah emas Han Jiang juga marah, bahkan tanpa memikirkannya, roh primordial melarikan diri dari tubuh fisik. Engah. Pedang Ye Chen tidak bertahan karena roh primordialnya keluar dari tubuhnya. Itu membelah tubuh tanpa kepalanya menjadi dua seketika. Kelahiran dan kematian. Semuanya dalam sekejap mata. Seorang kaisar semu di tingkat puncak hampir terbunuh dalam hitungan detik. Jika bukan karena latar belakangnya yang dalam, dia akan dibunuh oleh Ye Chen dengan satu pedang. Ratusan kaki jauhnya, Han Jiang Zundi berjubah emas duduk, tubuh fisiknya telah runtuh, hanya menyisakan roh primordial ilusinya. Baru sekarang dia melihat dengan jelas siapa penyerangnya, bukan Ye Chen. Wajah itu berubah menjadi abu terbang, dia mengenalinya, dan sejak dia mengenalinya, kulitnya yang ganas langsung berubah menjadi ekstrim, matanya merah, kejam dan haus darah, seperti hantu yang menatap makhluk hidup di dunia. Senior, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ini hari yang baik. Ye Chen tersenyum santai, dan berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang kaisar. Sikapnya yang mengesankan telah benar-benar melampaui sikap kaisar semu di dunia. Jubah emas. Di masa depan, aku akan membunuhmu. Han Jiang Zundi berjubah emas mengeluarkan suara yang mengerikan, berbalik dan melarikan diri, mengorbankan gerbang domain teleportasi, dan hanya ada satu jiwa yang tersisa. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Chen? Dia membayangkan jika dia tidak melarikan diri, otaknya akan kebanjiran. Bisakah kamu pergi? Ye Chen berkata dengan dingin dan tanpa suara di belakangnya. Dia tidak lagi memiliki pedang kaisar di tangannya, tetapi ada nyala api keemasan dan guntur hitam, yaitu Xian Huo dan Tian Lei. Dalam sekejap, api abadi berubah menjadi busur dewa, dan guntur berubah menjadi panah dewa, memperkuat kekuatan 10 tentara kekaisaran. Engah. Han Jiang Zundi berjubah emas baru saja melarikan diri, dan sebelum gerbang domain ditutup, panah dewa petir mengejar, menembusnya tanpa memihak. Tidak. Raungan ketakutan keluar dari gerbang domain. Disertai dengan runtuhnya bagian gerbang domain, Han Jiang Zundi berjubah emas juga menghilang, dan orang yang meninggal adalah Zundi puncak yang tertekan dan bermartabat, yang dibebani dengan banyak mantra abadi, tetapi lengah karena diserang, sehingga dia dibunuh bahkan tanpa menggunakan satu pun kekuatan gaib. Pulanglah. Ye Chen menutup matanya, juga mengambil Xian Huo dan Tian Lei, dan mengeluarkan batang besi Ling Qiao, membawanya di bahunya, dan berjalan seperti bajingan kedua. Sedangkan untuk tubuh suci wanita, dia juga diundang keluar dari Chaos Cauldron. Kemudian, seseorang menggantungnya di ujung lain batang besi Wujin. Dari kejauhan, Ye Chenru tampak membawa cangkul, dan tubuh santo wanita yang dikenakan di atasnya seperti beban kecil. Gambar ini lebih menarik perhatian daripada dibawa oleh Ye Chen. Ye Chen. Wanita suci itu mendesis, suaranya tidak dewasa, suaranya seperti susu, dan dia mulai mengepakkan tangan dan kakinya lagi. Seorang wanita suci yang agung digantung di tongkat. Apa ini? Nak, Tuan Muda Ye tidak memiliki wajah atau kulit lagi. Jika Anda ingin berteriak, dia akan bergantung pada Anda. Operasinya, berjalan di langit berbintang, sangat menarik perhatian, tetapi setiap orang yang lewat akan melihat ke samping, dengan ekspresi yang indah. Menggantung anak seseorang pada tongkat, sekilas kamu bisa tahu bahwa itu bukan milikmu. Mungkin, itu adalah pedagang manusia. Harus kukatakan, gadis kecil itu masih cantik. Biksu yang lewat itu bergumam, bahkan setelah berjalan jauh, saya masih tidak lupa untuk melihat ke belakang. Sekarang adalah waktu yang penting, dan ada banyak hal, dan ada banyak orang. Aku punya keledai kecil, dan aku tidak pernah menungganginya. Ye Chen tampak dalam suasana hati yang baik, memegang batang besi emas hitam di satu tangan, dan guci di tangan lainnya, minum anggur dan bersenandung lagu pendek sepanjang jalan. Itu adalah kenyamanan. Pergi menemui wali perempuan, dia berhenti berdebar, melihat ekspresi wajah kecilnya. Itu adalah penjelasan yang bagus tentang apa itu hidup tanpa cinta, dan prestise wali perempuan tidak tersisa sama sekali. Saat dia sedang berjalan, seorang lelaki tua gemuk tiba-tiba mengejarnya, terengah-engah. Apakah ada yang salah? Ye Chen hanya fokus minum. Bukan masalah besar, aku hanya ingin bertanya pada teman kecilku, apakah anakmu bisa dijual? Pria tua gemuk itu tertawa. Singkatnya, mata samping wanita suci itu terpancing,
dan api menyala lagi di matanya, dan dia dengan terang-terangan bertanya apakah seseorang menjual anak itu, kamu sangat sakit. Tuan Muda Ye, di sisi lain, terhibur. Dia tidak berhenti berjalan, tetapi dia menyipitkan mata dan melihat ke atas dan ke bawah pada lelaki tua yang gendut itu. Kamu orang tua, kamu tidak bodoh. Kamu dapat melihat bahwa gadis kecil ini adalah luar biasa, tapi kau tahu siapa dia? Jangan katakan saya tidak menjualnya, bahkan jika saya menjualnya, apakah Anda mampu membelinya? Teman kecil. Melihat Ye Chen hanya melihat tetapi tidak berbicara, lelaki tua gendut itu dengan ragu memanggil, masih tersenyum, uang bukan masalah, harganya bisa dinegosiasikan. Apakah kamu membeli dengan kati, atau dengan harga? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, semuanya terserah teman kecilku. Senior, kamu punya cita-cita. Ye Chen dengan santai melemparkan guci, dan meletakkan satu tangan di bahu pria tua yang gendut itu. Dari belakang, dia tampak seperti teman dari seorang teman, mengaitkan bahu dan punggungnya. Pria tua gendut itu tercengang sesaat, tidak tahu kenapa. Mudah untuk mengatakan jika Anda tidak mengerti, Tuan Muda Ye akan mengajarinya menjadi laki-laki. Tendangan itu, saya tidak tahu seberapa jauh tendangannya, saya hanya tahu bahwa bintang kuno yang mati dipukul oleh lelaki tua gemuk itu dan roboh. Hanya bercanda, ini adalah tubuh suci wanita. Bahkan jika Anda kembali ke masa muda dan kehilangan kultivasi, itu tetaplah tubuh suci wanita. Bagaimana Anda bisa membelinya jika Anda mau? Lagi pula, ini bukan anakku. Ketika aku kembali dan menggodanya, dia akan menjadi menantu perempuanku. Bagaimana dia bisa menjualnya? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu kelaparan. Ye Chen membelakangi santo wanita itu dan berkata, dengan ekspresi yang dalam dan tegas di wajahnya, langkah demi langkah, dia berjalan keluar dari jalan yang menakjubkan. Temperamen. Kalimat ini, santo wanita yang mendengarnya hampir meledak, bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Episode 2338 kami tidak percaya. Memantulkan bintang dan cahaya bulan, Ye Dasao berangsur-angsur menjauh, tetapi punggungnya begitu panjang di langit berbintang, terutama santo wanita yang tergantung di tongkat, yang sangat menarik perhatian. Dia sepertinya telah menerima kenyataan, sepertinya lelah memarahi, selama sisa perjalanan, dia lebih tenang dari yang diharapkan, dengan patuh menjadi sedikit beban, dan tidak repot-repot berbicara dengan Ye Chen. Kamu, dari mana asalmu? Mengapa membantu iblis itu? Di mana yang disebut tempat prasejarah purba? Mengapa kamu harus pergi ke tempat prasejarah-prasejarah? Ye Chen membawa tongkat besi dan sebuah guci, berjalan sepanjang jalan dan bertanya sepanjang jalan, pada dasarnya berpusat pada beberapa pertanyaan ini, dan mengambil masalah, sesekali, akan bertanya sekali, ini bukan hanya keraguannya, tetapi juga keraguan yang maha tinggi, berharap mendapatkan jawaban yang akurat. Dalam hal ini, santo wanita itu mengabaikannya. Ye Da agak terlalu ingin tahu, membujuk, mengintimidasi, membodohi, hampir semua metode habis, tetapi tubuh suci wanita menolak untuk masuk, sehingga dia tidak bertanya apa-apa. Pada malam yang damai, dia kembali ke Dacu. Dong Huang Taixin dan yang lainnya telah menunggu lama, atau mereka masih belajar di sekitar kursi naga giok putih. Sekelompok orang tua sangat energik. Mereka tidak tidur di tengah malam dan sangat berdedikasi pada mereka bekerja. Tidak sampai Ye Chen berjalan ke hutan bambu kecil, kebuntuan itu pecah. Ekspresi kuasi kaisar masih sangat aneh, setelah melihat Ye Chen, mata mereka tertuju pada santo wanita yang digantung di batang besi lingkiau yang benar-benar segar. Lansia, rindu aku. Ye Chen menyeringai. Gadis kecil ini berwarna merah muda, berdaging, dan sangat berair. Yah, dia bertengkar dengan Little Ruoxi. Orang-orang tua itu mengabaikan salam Ye Chen dan melewati Ye Chen satu per satu. Chen, berkumpul bersama untuk melihat wanita itu suci, Anda mengatakan apa yang saya katakan, dan tidak ada rasa ketidaktaatan. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Tahukah Anda, saya dikirim untuk menjadi utusan oleh Anda, saya dipukuli berkali-kali di area terlarang, mengapa tidak ada yang datang untuk menghibur saya, apakah pantas mengabaikan saya seperti ini? Atau, di matamu, seorang gadis kecil lebih penting dariku, Kaisar Chu? Jawaban setiap orang pasti sama, ya. Sebagai Kaisar Dacu, Anda harus memiliki sikap seorang kaisar, dan Anda akan dipukuli jika dikirim ke sana. Pergi menemui santo wanita, wajahnya yang merah jambu lebih gelap dari wajah Ye Chen.
Siapa dia? Dia adalah tubuh suci wanita, jenis yang sangat dekat dengan Dacheng, digantung seperti ini, dikelilingi oleh kerumunan seperti ini, sangat sopan, wanita tua saya adalah tubuh suci, bukan monyet. Wow! Ketika saya menonton, tiba-tiba saya mendengar gertakan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Suara ini datang dari Yang Mulia, yang telah menerobos kerumunan, seperti anak anjing, mengendus tubuh suci perempuan. Setelah mengendus, dia menoleh dan menatap Ye Chen dengan ekspresi yang indah, tubuh suci wanita. Senior, kamu memiliki mata yang bagus. Ye Chen berkata dengan penuh arti. Begitu kata-kata ini keluar, hutan bambu yang bising tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang sunyi dan mematikan. Kemudian, saya melihat Tuan Muda Ye, yang tersingkir dari kerumunan. Adapun orang suci wanita, dia dibawa ke bawah, dan sekelompok lelaki tua mengepung mereka, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, mengelilingi gadis kecil itu dengan saksama, membelai janggutnya, menyentuh dagu seperti menonton monyet, menyapu ke atas dan ke bawah. Setelah dipastikan bahwa ini adalah tubuh suci wanita, ekspresi para kaisar semu menjadi sehebat yang suci, dan kepala mereka pusing, seolah-olah disambar petir. Jika kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, kamu akan selalu dihukum. Susi tahu bahwa semua orang bingung, dan Ye Dasao memberikan jawabannya. Dia santai, dan dia sudah bersandar di depan kursi naga giok putih, bernapas menghela nafas lega di kursi naga, lalu menggunakan lap lengan baju. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu, hari ini, aku harus mengambilnya, aku tidak bisa menyimpannya di sini. Kata-katanya, mata besar gadis suci itu tiba-tiba menyalakan api. Melihat ini, kaisar semu mengangkat alis mereka dari ekspresi Ye Chen dan Santo wanita, tidak sulit untuk menebak bahwa pasti ada banyak cerita selama periode itu, dan yang paling membuat mereka malu adalah bahwa Ye Chen memilikinya. Nyali untuk menempatkan wanita suci, tergantung pada tongkat, sial, itu melanggar hukum. Saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu lebih banyak. Semua orang tidak bodoh, mereka bisa melihat kutukan terlarang di tubuh Santo wanita, berlama-lama dengan cahaya langit yang berwarna-warni, Kastor pasti harus membunuh pedang abadi, itu bisa membuat Santo wanita meremajakan dan kehilangan basis kultivasinya, bisa jadi melihat bahwa kutukan terlarang itu mengerikan, dan perjalanan Ye Chen ke area terlarang pasti sangat berbahaya. Mendengus. Ketenangan rerimbunan bambu akhirnya dipatahkan oleh suara-suara ini, yang berasal dari perut tubuh suci perempuan. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi dan telah menjadi manusia, dia ingin makan. Orang suci wanita, yang masih marah beberapa saat yang lalu, sangat malu saat ini. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen memasukkan tubuh suci wanita ke dalam kuali, mengisolasi dunia luar. Di dalam kuali, makanan telah disiapkan untuknya. Adapun hal selanjutnya yang harus dibicarakan, tidak perlu membiarkannya tahu. Pengalaman Kaisar ke-10 Great Chu benar-benar kaya dan penuh warna. Tian Lao menghela nafas. Para wali perempuan telah dibersihkan dan patuh, kamu juga seorang laki-laki. Aku bertanya-tanya apakah mungkin membujuk para wali perempuan untuk membentuk aliansi, kata si Ken dengan santai. Paling tepat untuk mempercayakan tugas penting seperti itu kepada kaisar tertentu. Semua orang berkata, mata mereka sudah terfokus pada Ye Chen. Tidak semua orang dapat melakukan misi yang begitu penting, seseorang perlu menemukan orang yang tidak tahu malu untuk melakukannya, dan Kaisar ke-10 Dacu pasti memenuhi standar ini. Sejak saat itu, melihat ekspresi Ye Chen, semua orang tua menjadi lebih bersungguh-sungguh, itu semacam harapan, dan itu juga semacam kepercayaan dengan harapan yang tinggi. Ye Chen juga pergi ke jalan, menggelengkan kepalanya dengan tampan, dan memberi isyarat oke. Para senior sangat memikirkan saya, dan para junior pasti akan menyerahkan hidup mereka untuk menggoda saya. Anak-anak bisa diajari. Zundi terlihat sangat senang. Tidak ada gunanya, berapa banyak senjata kekaisaran yang kamu pinjam? Dong Huang menatap Ye Chen sambil tersenyum. Generasi muda memiliki kepercayaan yang berat, jadi saya hanya meminjam 3. Ye Chen menghela nafas, dan merasa sangat malu. Pertunjukan itu disebut penetrasi 3 angka. Dia sudah memikirkannya sebelum datang, dan dia mengambil 3 dengan santai untuk menyerahkan 7 yang tersisa. Senjata kekaisaran, simpan untuk Anda gunakan sendiri, andal. Tidak mungkin. Dilao menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Dengan kemampuan dan sifat buang air kecilmu, kamu hanya meminjam 3 patung, apakah kamu berbohong kepada hantu?
Tian Lao memarahi. Sudah ada 3, apakah menurutmu senjata kekaisaran adalah kubis Cina? Ye Chen mengerutkan bibirnya. Kupikir akan lebih mudah untuk menggeledahnya, kata Yang Suci sambil mengusap dagunya. Nyatanya, semua kuasi kaisar sudah melakukannya, dan mereka semua berkerumun. Tuan Muda Ye menolak untuk melakukannya. Dewa Guntur terbang melarikan diri dari hutan bambu kecil, hanya bercanda, bagaimana saya bisa memberi Anda semua tentara kaisar yang saya peroleh dengan bekerja begitu keras. Tak bisa dipungkiri kaki dan kakinya cukup mulus, namun masih sulit untuk lepas dari ujung kejaran. Orang yang bergerak adalah roh jahat, dengan kekuatan supernatural dari dewa jahat yang mempesona, dan dia mengulurkan tangannya, lalu menariknya keluar, seolah-olah yang disebut Dewa Guntur terbang, di matanya, adalah hanya tampilan. Dong Huang Taixin juga sadar diri, menggunakan senjata kaisar sebagai pangkalan, untuk memasang penghalang, mengisolasi jalan surga Ye Chen, kedua ratu, yang telah mempelajari kekuatan supernatural Ye Chen secara menyeluruh, seseorang dapat mengalahkan Dewa Guntur, dan yang lainnya dapat mengatasi reinkarnasi agung. Cara surga adalah menghentikan Ye Chen dari berpikir untuk melarikan diri. Kedua gadis ini benar-benar luar biasa. Dibawa oleh roh jahat, sudut mulut Ye Chen berkedut bola balik, yang tahu bahwa seni Dewa Guntur terbang akan ditahan, dan bagaimana dia tahu bahwa jalan reinkarnasi dan surga dapat dihancurkan. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan menyembunyikan tentara kaisar di luar. Kedua kekuatan supernatural itu tidak berpengaruh, yang sangat memalukan. Lari, kenapa kamu tidak lari? Semua orang tersenyum. Sebenarnya, aku meminjam 5 artefak kekaisaran. Ye Chen terkekeh. Kami tidak percaya. Kaisar Semu tidak mendengarkan orang ini, dan bergegas maju lagi. Apa yang dikatakan Kaisar ke-10 Dacu tidak masuk akal. Itu adalah cara paling langsung untuk melakukannya sendiri. Ah! Di malam yang dalam, jeritan Tuan Muda Ye sangat keras. Kaisar Zun sangat tidak bermoral, tidak hanya merebut senjata Kaisar, tetapi juga memukulinya. Pada saat ini, pembohong telah mengirim Kaisar Zun untuk tidur, dengan seluruh karakter besar di papan menempel di tanah, meludahkan darah ke mulut, dan patah tulang lainnya. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Melihat 10 artefak kekaisaran yang tergantung di udara, semua orang tidak bisa menahan senyum, cukup murah hati untuk meminjamkan 10 artefak kekaisaran. Chen sangat cakap. Yue Huang tertawa. Tidak ada yang membantah kata-kata ini, tidak hanya tidak ada yang membantahnya, tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang sangat dalam di wajah mereka. Jika mereka adalah utusan dan memasuki area terlarang, dapatkah mereka keluar? Jadi, keputusan yang bijak untuk mengirim Ye Chen ke sana hari itu. Bukannya Ye Chen tahan terhadap pemukulan, tapi dia sangat pandai bermain-main. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Ketika semua Kaisar Zun merasa emosional, 10 artefak kekaisaran semuanya berdengung, tanpa dipanggil, mereka mengelilingi naga giok putih, tampak bersemangat atau bersemangat. Setelah adegan ini, mata semua orang yang menonton sangat dalam, menegaskan sekali lagi bahwa area terlarang adalah milik pengadilan surgawi. Adegan lebih besar belum datang. Setelah 10 senjata kekaisaran, Ling Xiao Iron Rod juga bergabung dengan barisan senjata kekaisaran, berputar lurus di sekitar kursi naga. Setelah itu, ada tas penyimpanan Ye Chen, dan lampu peri beterbangan satu demi satu. Ada ubin, batu bata, dan balok, semuanya sangat besar jumlahnya, dan semuanya mengelilingi kursi naga giok putih. Ini. Semua orang menggerakkan sudut mulut mereka dengan ekspresi aneh. Ada cukup banyak harta di tas penyimpanan Ye Chen. Mereka yang mengenalnya adalah milik Kaisar Chu, tetapi mereka yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang tukang kayu kain wol. Ada semua yang Anda butuhkan untuk membangun rumah. Pengamatan visual, dia benar-benar menghancurkan istana Ling Qiao. Si Ken tertawa. Mengingat fakta bahwa Tuan Muda Ye memiliki banyak harta, semua Kaisar Semu yang tua dan tidak bermoral cukup sadar diri. Orang ini mengambil ubin, dan orang itu mengambil batu bata. Mereka semua berasal dari istana Ling Qiao. Mereka diberkati oleh kekuatan misterius dan harus diambil kembali. Lakukan penelitian dengan baik, dan saat bertarung dengan orang, Anda bahkan dapat menggunakannya untuk menghancurkan orang, tetapi jangan meremehkan mereka, kekuatan mereka pasti sangat dahsyat. Itu juga karena fakta bahwa Ye Chen dalam keadaan koma. Jika dia bangun dan melihat adegan ini, dia akan pingsan lagi jika dia tidak beres. Betapa tak tahu malunya dia. Apakah kesadaran diri seperti itu pantas?
Setelah rampasan dibagi, iblis itu mengeluarkan kuali kekacauan Ye Chen. Dan Dong Huang Taixin melepaskan tubuh suci wanita dengan jentikan tangannya, dan kedua ratu itu masih bekerja sama secara diam-diam. Begitu tubuh suci wanita keluar, dia melihat Tuan Muda Ye, terbaring di tanah seperti babi mati. Dia merasa sangat lega melihatnya, jika bukan karena semua orang tua menonton, dia akan melangkah maju dan menendangnya 2 kali. Selain itu, para kaisar semu memandangnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang menonton monyet, mata mereka berbinar. Wajah kecil Santo wanita itu langsung tertutup embun beku, dan dia melihat sekeliling, meskipun dia diremajakan dan kehilangan kultivasinya, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Rekan Taois, aku telah menyinggungmu. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, dan meletakkan tubuh wanita suci di kursi naga giok putih, membuat mata semua kaisar semu menjadi fokus. Episode 2339 kata jaga kata. Bersenandung. Di bawah tatapan semua orang, kursi naga giok putih berdengung. Kemudian, terdiam. Adapun wali perempuan, itu tidak menolaknya dan membiarkannya duduk di atasnya. Jelas tidak, kata Tian Lao dengan santai. Dong Huang terlalu patah hati, matanya berfluktuasi, dan sejak hari itu, dia seperti iblis, tetapi dia ingin mengundang siapapun wanita luar biasa untuk mencoba kursi naga ini. Bagaimana kalau membuat kesepakatan? Orang suci wanita turun dari kursi naga, dan kemudian bersandar di depan Ye Chen, ditopang oleh kedua tangan kecilnya, mencoba untuk berbalik ke arah Ye Chen yang sedang berbaring tengkurap. Rekan Taois, mari kita bicara, kata Dong Huang Taixin dengan tenang. Lakukan sesuatu untukku, dan aku akan memberitahumu siapa pemilik kursi naga itu. Orang suci wanita itu berkata, masih bekerja keras, mencoba membalikkan Ye Chen, wajah kecilnya memerah, dan ekspresi semua orang yang menonton adalah aneh, tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang harus dilakukan pada Ye Chen. Orang dan anak-anak berbaring dengan baik, mengapa mereka harus diserahkan oleh orang lain? Apakah kamu tahu siapa pemilik kursi naga itu? Roh jahat itu sedikit mengernyit. Kamu, serahkan dia. Orang suci wanita itu menunjuk ke Di Lao tanpa menjawab. Pria tua itu tidak tahu mengapa, tapi dia masih mengangkat tangannya dan membalikkan Ye Chen, yang sedang berbaring tengkurap. Aku tahu, aku tahu. Orang suci wanita itu akhirnya menjawab pertanyaan sebelumnya, berkata, dan menendang wajah Ye Chen. Meskipun dia kecil dan pendek, dia menendang sampai mati, semua kekuatan menyusui abis. Melihat ini, sudut mulut semua orang berkedut secara bersamaan, mereka mengerti. Mengapa santo wanita itu harus membalikkan Ye Chen, sangat mudah untuk menendang wajah seseorang. Menghadap ke atas, lebih baik menendang. Secara visual, perempuan jalang ini sangat pendendam. Menurut pemeriksaan visual, Ye Chen tidak ringan bagi orang lain. Ekspresi semua kaisar semu semuanya berubah menjadi ekspresi yang bermakna, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka, tendang saja mereka 2 kali. Ye Chen adalah tubuh suci kuno, tidak hanya mampu bertarung, tetapi juga sangat tahan terhadap pemukulan. Selain itu tubuh suci wanita tidak memiliki kultivasi, dia hanyalah seorang gadis fana, hampir seperti menggelitik. Siapa pemilik kursi naga? Dong Huang Taixin tidak peduli dengan Ye Dasao, dan menatap tubuh suci wanita tanpa menyipitkan mata. Bantu aku menyelesaikan satu hal, dan aku akan memberitahumu. Orang suci wanita itu berbalik, kakinya tidak diam, dia masih menendang, tidak memukul apapun, hanya menendang wajah Ye Chen. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu maksud, bisik Kaisar Bulan. Bagus untuk memurnikan semua kekuatan keberuntungan dari Raja Keberuntungan dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhku. Orang suci wanita itu akhirnya berhenti, menyeka keringat dari wajah kecilnya, dan memandang semua orang sambil tersenyum. Zundi mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang menjawab. Mata Dong Huang Taixin adalah yang terdalam tentang Raja Keberuntungan, tubuh suci wanita pernah memberitahunya ketika dia datang, itu bisa dikatakan kesepakatan, tetapi dia tidak pernah menyetujuinya di masa lalu. Tanpa diduga, santo wanita itu menyebutkan masalah ini lagi hari ini. Yang sebenarnya dia inginkan adalah kekuatan ilahi dari Raja Dewa Penciptaan, dan bukan hanya 1 atau 2, tetapi semuanya. Meskipun Dong Huang Taixin tidak tahu mengapa tubuh suci wanita membutuhkan kekuatan ilahi, sangat sulit baginya untuk menyetujui kondisi tubuh suci wanita. Memurnikan semua kekuatan keberuntungan tidak berbeda dengan membunuh Raja Kebaikan. Harta benda.
Untuk jawaban ilusi, aku akan menyia-nyiakan hidupku, aku tidak bisa melakukannya, kata Shiken dengan ringan. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang suci perempuan itu mengangkat bahu. Jika ini anakku, aku akan menangis. Untuknya, aku benar-benar ingin memberinya makan sebungkus produk khusus. Tetua langit dan tetua bumi memiliki ekspresi yang dalam di wajah mereka. Dia telah memukul pantatnya, basis kultivasinya hilang, dan dia telah menjadi bayi. Dia berani menjadi begitu sombong. Aku ingin tahu apakah aku, Dacu, memiliki gaya rakyat yang tangguh. Jika saya menyinggung Lao Su, saya benar-benar akan memberi Anda produk khusus. Ungkapan dari kuasi kaisar semuanya memiliki makna yang lebih dalam, dan mereka bahkan lebih penasaran tentang asal-usul Santo Wanita, dan mereka bahkan tidak tahu dari zaman mana dia berasal, tetapi menilai dari ekspresi mereka, itu bukanlah sebuah bercanda, dia benar-benar tahu siapa pemilik kursi naga itu, yang sayangnya tidak memberi tahu mereka. Saat berbicara, Tuan Muda Ye bangun, kepalanya berdengung, terutama wajahnya yang kesakitan terbakar, dan adik laki-lakinya, yang ditendang 2 kali oleh seorang wanita jalang, sangat lamban. Setelah sadar kembali, wajahnya yang besar menjadi gelap gulita, dan dorongan untuk memarahi ibunya secara spontan muncul. Lagi pula, saya telah memberikan pelayanan yang baik kepada Dacu, jadi mengapa memperlakukan pahlawan seperti ini? Untuk melihat Kaisar Semu, mereka harus tenang, dan sekilas, mereka melakukan segalanya, seperti Dong Huang Taixin, Siemo dan Yue Huang, semuanya telah mengeluarkan cermin kecil, dan meluruskan rambut mereka di depan. Cermin. Seng Zun dan Shiken sedang menatap bulan yang cerah. Rutian Lao dan Di Lao masing-masing memegang sebuah buku kuno, dan mereka tampaknya adalah siswa yang baik yang termotivasi di kedua ujungnya. Memukulmu, begitulah seharusnya, tidak mungkin, seperti ini di keluarga kami. Pada saat ini, bahkan Santo Wanita itu cukup tegak, dan dia menginjak kaki kecilnya untuk memetik buah di pohon, sepertinya dia belum cukup makan di kuali dan ingin makan makanan penutup setelah makan malam. Ye Chen berdiri, mencengkeram pinggang tuannya, dan terlatih-tatih. Dia melihat orang-orang yang hadir satu persatu, dan dia harus mengingat semua wajah dengan jelas. Da Cheng, saya harus berbicara tentang cita-cita dengan mereka, saya sangat pendendam, jadi hati-hati. Dia tahu siapa pemilik kursi naga itu. Dong Huang Taixin lah yang memberikan sepotong kesadaran ilahi kepada Ye Chen untuk mengalihkan perhatian Ye Chen. Tak perlu dikatakan, Ye Chen benar-benar mengangkat alisnya, dan memandangi Santo Wanita itu, gadis kecil itu, yang memiliki nafsu makan yang besar, sedang duduk di bawah pohon buah, memegang buah spiritual di kedua tangan kecilnya, makan dengan manis. Tugas sulit ini dipercayakan padamu. Dong Huang Taixin memberikan tatapan menawan. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menyingkirkan kursi naga dan semua harta, mengambil tubuh suci wanita dengan satu tangan, dan terlatih-tatih keluar dari hutan bambu kecil. Di mata semua orang, punggungnya disebut pendukung, dia berani membawa tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Da Cheng, di seluruh surga, tidak ada yang lain. Orang suci perempuan juga berperilaku baik, dia tidak menangis atau membuat masalah, atau dia sudah terbiasa sejak lama, dan hatinya cukup besar, bahkan jika dia digendong, dia masih menggerogoti spiritual. Buah dengan hati-hati. Aku percaya padanya. Tian Lao tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, dia merasakan angin sejuk bertiup di selangkangannya, dan celananya terbang keluar. Tidak hanya dia, Di Lao, Seng Zun, Shiken, dan semua kaisar laki-laki yang hadir merasa kedinginan di selangkangan mereka, dan untuk beberapa alasan, celana mereka terbang keluar. Adapun kaisar semu perempuan, mereka juga tidak terhindar. Dapat dikatakan bahwa, kecuali untuk roh jahat, termasuk Dong Huang Taixin, termasuk Kaisar Bulan, semua kaisar semu memiliki payudara dan pakaian mereka yang tidak dapat dijelaskan. Melihat ke atas, pemandangan hutan bambu kecil begitu menarik perhatian, dengan segala jenis celana, celana dalam, dan bra beterbangan di langit, membuat iblis itu terpesona. Ye Chen. Suara omelan yang menusuk telinga bergema di seluruh dunia, mengguncang gerbang Tian Xuan. Aku pintar. Ye Dasao tertawa, dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, dan angin serta guntur digantung dengan kilat sepanjang jalan. Itu benar, itu adalah mahakaryanya. Jika kamu berani memukulku, kamu harus mencobanya. Harus dikatakan bahwa pemisahan kaisar dan dao fisik wanita suci sangat mudah digunakan.
Sebagai seorang kaisar, dia masih menyelamatkan beberapa wajah untuk semua orang, jika tidak, apa yang akan terbang di langit bukanlah celana panjang, celana pendek dan bra, tetapi satu set pakaian. Bayangkan saja, betapa memesona dan indahnya pemandangan para kaisar Zundi yang saling berhadapan dalam keadaan telanjang. Mengapa itu tidak efektif melawan iblis? Ye Dasao menyentuh dagunya. Ketika si Didao terpisah dari iblis, dia dibubarkan oleh kekuatan misterius. Sejauh ini, dia masih belum tahu apa kekuatan misterius itu. Justru karena roh jahat selamat sehingga mereka menjadi fokus perhatian kaisar celana terbang celana dalam payudara terbang pakaian mengapa kamu baik-baik saja? Mengenai hal ini, senyum iblis itu menggoda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dewa kehancuran besar hanya pamer? Senyumnya juga memiliki sentuhan sombong, dan diam-diam berpikir bahwa Ye Chen sangat cantik, jika bukan karena Ye Chen, dia tidak akan pernah melihat pemandangan bersejarah ini. Di sisi lain, Ye Chen telah tiba di Heng Yue. Langit mendekati fajar, Heng Yue sunyi, dan kebanyakan dari mereka masih dalam pengasingan, tetapi cekikikan anak-anak di puncak Yunfei sangat tajam. Xiao Yefan dan Xiao Yanglan masih sangat energik, mereka berlari keluar untuk bermain sebelum langit cerah. Selain mereka berdua, ada Liu Ruyan, seorang ibu yang kompeten yang sibuk di kompor, membuatkan sarapan untuk kedua anak kecil itu, sedangkan gadis-gadis lainnya masih mengasingkan diri. Ye Chen jatuh dari langit, penuh energi, dan masih membawa tubuh santo wanita seperti itu. Kedua lelaki kecil itu mengangkat kepala dan datang dengan langkah terhuyung-huyung, menatap wali perempuan itu dengan rasa ingin tahu. Mereka berdua berusia 2 atau 3 tahun, dan mereka sudah menganggap wali perempuan itu sebagai teman bermain kecil. Bayi keluarga siapa ini? Liu Ruyan juga penasaran, sebelum dia selesai memotong piring, dia melangkah maju, dia terlihat seperti seorang ibu dengan rambut besar, dan mencubit wajah kecil santo wanita itu, rasanya enak. Wajah wali perempuan ditutupi dengan embun beku, perempuan tua itu adalah wali, sangat dekat dengan wali perempuan Dacheng, kamu gadis kecil, kamu berani mencubit wajahku, dan kedua lelaki kecil itu, mengapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu mata, apakah saya monyet? Lucu, bukan? Ye Chen menyebut tubuh santo wanita itu, dan tersenyum dengan sangat menjijikkan. Fantasi dan lobak besar, Liu Ruyan meliriknya, dan dengan sangat sadar berpikir bahwa ini juga bayi Ye Chen. Mengenai siapa ibunya, hanya tuan muda Ye yang tahu. Jangan membuat masalah, dia bukan bayiku. Ye Chen terbatuk, pergi ke kompor untuk mengambil mentimun, lalu pergi ke kamar kerja, dan melihat satu persatu melalui celah di jendela. Langkah ini sangat mirip dengan seorang pemimpin yang memeriksa pekerjaan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melepaskan santo wanita itu. Melihat wajah kecil santo wanita itu, telah berubah dari garis beku menjadi garis hitam, Anda berjalan-jalan, bisakah Anda membiarkan wanita tua itu meletakkannya terlebih dahulu? Tidak bisa. Ye Chen sepertinya bisa membaca kata-kata yang menyentuh hati dari tubuh suci wanita, jadi pencuri itu berkata dari hatinya, dia hanya suka menggendongmu kemanapun dia pergi, dan menggendongmu saat dia buang air kecil. Berbicara tentang Liu Ruyan, ini juga sangat menarik, kemanapun Ye Chen pergi, dia mengikuti, menatap santo wanita itu. Suami istri legendaris itu membicarakan mereka berdua. Tuhan. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar seruan Liu Ruyan, dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mulut saya, melihat tubuh suci wanita dengan tidak percaya, melihat ekspresinya, sepertinya saya telah melihat siapa gadis kecil ini, bukan? Bukankah itu tubuh suci wanita? Kamu seharusnya melihatnya sebelumnya. Ye Chen menggigit mentimun. Aku sudah melihatnya, aku sudah melihatnya. Liu Ruyan diam-diam menelan seteguk air liur, masih menatap santo wanita seperti itu, jantungnya berdebar kencang, kenapa dia terlihat seperti anak kecil lagi? Mengapa Anda kehilangan semua kultivasi Anda? Katakan padaku, berdasarkan ukurannya, peringkat mana yang cocok di keluarga kita? Iya. Berapa banyak istri yang kamu miliki, dia akan peringkat. Peringkat ini menyakitkan perasaan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dengan napas dalam-dalam, ekspresinya sungguh-sungguh, dan dia berpikir dalam hati, apakah akan mempelajari sejenis ramuan untuk memberi orang pembesaran payudara atau sesuatu? Jika tidak, jika seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng berada di baris paling bawah, dunia akan tidak berada dalam kekacauan.
Wajah orang suci wanita itu sangat jelek, wajahnya yang merah jambu sudah memerah, dan mata besar yang jernih itu juga penuh percikan api. Jika cahaya di matanya bisa membunuh orang, Ye Chen mungkin akan pergi ke dunia bawah. Sudah 100 putaran. Sarapan hari ini, meski sedikit orang, juga hangat. Di sisi timur meja, ada 3 lelaki kecil yang duduk berjajar rapi, mereka tidak perlu diberi makan, mereka makan makanan enak, terutama wali perempuan yang nafsu makannya bagus. Di sisi barat meja, Ye Chen dan Liu Ruyan sedang duduk, tetapi mereka belum makan, mereka berdua memegang dagu mereka dengan tangan, memandangi ketiga lelaki kecil itu, betapa bahagianya mereka. Kamu benar-benar melanggar hukum, Liu Ruyan berkata melalui transmisi suara, tubuh suci wanita seperti itu kembali setelah memegangnya. Apakah kamu takut dia akan musnah olehmu jika dia memulihkan kultivasinya? Kami memiliki spesialisasi dacu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Liu Ruyan mengutuk, bangkit dan pergi. Ye Chen kembali, dia harus terus mundur, perang di masa depan akan kejam, jadi jangan menahan diri. Setelah makan, Ye Fan dan Yang Lan kabur lagi, masih ingin bermain dengan santo wanita, jelas tidak ada gunanya. Ye Chen cegukan dan pergi dengan tubuh suci wanita lagi. Dia pergi ke Gunung Longwu dan melihat tubuh abadi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada tanda-tanda kembali ke ingatan. Setelah itu, seperti seorang turis, dia membawa tubuh suci wanita, dari pintu dalam ke pintu luar, berkeliling gunung demi gunung. Sekte Heng Yue, yang ramai di masa lalu, benar-benar tidak terlihat, dan mereka semuanya mundur. Orang suci wanita tidak memiliki cinta dalam hidup, Anda berkeliaran, apakah Anda memiliki hubungan setengah sen dengan saya? Apakah Anda harus membawa istri saya? Ye Chen mengabaikannya, mengembara ke gunung belakang, dan menemukan tempat terpencil. Setelah itu, Tuan Muda Ye mengangkat pakaiannya, mengundang adik laki-lakinya keluar, dan menyirami bunga, yang patut disebutkan adalah bahwa adik laki-lakinya begitu gagah dan sombong. Ye Chen. Setelah beberapa hari, santo wanita menjadi gila lagi. Meskipun dia menutup matanya, kedua lengan dan kakinya yang kecil berdebar kencang. Aku benar-benar meremehkan Ye Chen. Level wajahnya sudah ada seperti dewa. Jangan pedulikan detail ini. Ye Chen tidak tahu malu, memegang adik laki-lakinya di satu tangan, dan tubuh suci wanita di tangan lainnya. Dia tidak menunda keduanya, dan ketika kondisi tertentu memungkinkan, dia menggunakan kedua tangan untuk ekstrim. Kaisar ke-10 Dacu, bagaimana mungkin dia tidak menghitung kata-katanya, dia akan membawamu kemanapun dia pergi, dan dia akan menggendongmu saat dia buang air kecil. Begitu seorang pria berkata, kuda 4 kuda sulit dikejar, dan tindakannya telah menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Dan 2 makhluk tertinggi dunia bawah berdiri diam dan menyaksikan dengan tenang, mulut mereka bergetar, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Dengan kata lain, saya tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkan integritas seseorang. Kencing dengan orang suci, kau melakukannya. Di bawah tatapan mereka berdua, Ye Chen bergidik, dan kata, suang, terukir di wajahnya. Dia tidak tahu apakah itu keren untuk buang air kecil, atau keren untuk buang air kecil sambil memegang tubuh suci wanita itu, bagaimanapun, itu keren. Pulang ke rumah. Pria ini ceria, berbalik dengan satu langkah, tetapi juga terhuyung-huyung dengan satu langkah. Pada saat itu, dia hanya merasa kesurupan sesaat, dan dia selalu merasa ada sepasang mata kacau yang menatapnya dalam kegelapan, dan wajah yang terdistorsi itu terukir dengan keganasan, menyeringai padanya, membawa sihir tertinggi. Kekuatan membuatnya kehilangan akal. Terlalu lelah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan melangkah keluar dari gunung belakang. Tetapi dia tidak memperhatikan bahwa orang suci wanita itu telah membuka matanya, menatapnya dengan sedikit cemberut. Momen kesurupan dan linglung sebelumnya tidak bisa lepas dari intipnya. Kultivasinya hilang, tetapi penglihatannya masih ada. Episode 2336 Apa yang sedang Anda cari? Malam datang dengan tenang. Merefleksikan cahaya bulan, Ye Chen melangkah ke atas puncak, meletakkan kursi naga, dan melingkar di atasnya untuk menyadari Taoisme, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk, dan orang dapat melihat untaian Taoisme, terjerat dengan tubuh sucinya, terlihat samar, misterius penglihatan sering terjadi, dengarkan dengan tenang, dan ada juga suara langit. Adapun santo wanita, akhirnya diturunkan. Di bawah bulan, gadis kecil itu berdiri di depan kursi naga, mengangkat kepalanya, dan menatap Ye Chen dengan tenang.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan sangat hati-hati, dan ingin melihat di mana orang-orang seperti Ye Chen berada. Terlahir berbeda, sejak dalam kandungan ibu, dia memiliki bakat yang tidak tahu malu. Setelah menonton untuk waktu yang lama, matanya tiba-tiba menjadi sedikit linglung, dia bisa membaca kata-kata tulus Ye Chen, tapi dia tidak tahu cerita Ye Chen, terukir dengan perubahan hidup, ditutupi dengan debu tahun. Anda adalah aktor yang baik. Tidak ada yang bisa mendengar gumaman santo wanita itu, dan tangan kecilnya secara tidak sengaja terangkat untuk menyentuh wajah Ye Chen, ingin menghapus semua rasa sakit untuknya, dan dia cukup beruntung untuk melihat momen ini. Pada akhirnya, dia menarik tangan kecilnya dan duduk diam di bawah kursi naga. Dari garis keturunan yang sama, dia seharusnya memahami Ye Chen, tapi sayangnya, yang dia lihat hanyalah penampilan, dia lebih tidak tahu malu daripada orang lain ketika dia menggoda, dan ketika dia mulai, dia lebih tirani daripada dewa iblis. Beberapa saat, dia tidak tahu yang mana Ye Chen yang asli. Jaga keselamatan. Tiba-tiba terdengar suara lembut, samar dan acuh tak acuh, kata ini berasal dari kursi naga, atau dengan kata lain, itu berasal dari sisa jejak rumah dewa di kursi naga, hanya tubuh suci perempuan yang bisa mendengarnya. Jaga keselamatan. Orang suci wanita itu bergumam pelan, suaranya seperti susu, dan dia sama sekali tidak terkejut ketika mendengar ini, seolah dia tahu siapa yang berbicara dengannya. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, mereka penuh dengan perubahan, ada pemahaman diam-diam yang unik, dan hanya mereka berdua yang tahu bahwa pada zaman kuno tertentu, mereka berdua adalah kenalan lama. Terlihat wajah mungil wali perempuan itu memiliki perubahan hidup yang lebih banyak, yang tidak sesuai dengan usianya, dan ekspresinya pun semakin kabur, seolah mengingat masa lalu. Ye Chen tidak mengetahui semua ini, dan seluruh pikirannya mengembara dalam konsepsi artistik Tao, dan agregat Tao-nya beresonansi dengan agregat kursi naga Tao, terkait dengan hukum yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat misterius. Pada hari kedua, klon muncul dari tubuhnya, dan jati dirinya masih tercerahkan. Aku akan menjagamu selama beberapa hari ke depan. Avatar Ye Chen menggosok tangannya, dan menatap santo wanita itu sambil tersenyum. Senyum malang itu sama dengan dewa. Tubuh suci wanita adalah anak yang baik, dia duduk di sana tanpa bergerak, kepalanya menunduk, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak mendengar kata-kata dari Avatar Ye Chen. Avatar Ye Chen menjadi sadar, mengambilnya dengan satu tangan, dan turun gunung. Dewa itu mencerahkan, dan tugas Avatar adalah menjaga anak-anak, sedangkan untuk tugas lainnya, Avatar Ye Chen juga secara sadar melakukannya, yaitu menggoda santo wanita. Mengenai hal ini, tubuh suci wanita tidak marah atau membuat masalah, dan hanya memandang Avatar Ye Chen dengan acuh tak acuh. Tapi jangan meremehkan matanya, meskipun mereka acuh tak acuh, mereka sangat stres, bahkan jika dia kembali ke anak kecil, bahkan jika dia kehilangan semua kultivasinya, kekuatan orang yang sangat kuat terukir di jiwanya. Kekuatan, Ye Chen sendiri aku bisa menanggungnya, tapi sebagai klon, aku tidak tahan. Bos saya tidak buruk. Jangan memandangnya sebagai orang bodoh, dia masih yang terbaik untuk istrinya. Sekilas, kalian berdua cocok. Di bawah pohon tua, Avatar Ye Chen sangat emosional, memegang sebatang rokok. Pemaksaan tertinggi. Orang suci wanita itu tidak mendengar sepatah kata pun dari kata-kata ini. Dibandingkan dengan Avatar Ye Chen, dia bahkan lebih langka dengan Ye Fan dan Yang Lan. Mereka tidak bersalah, dan tidak ada jejak kotoran duniawi dalam cekikikan mereka. Dia adalah seorang suci wanita, tetapi dia juga seorang wanita. Memiliki kelembutan seorang ibu. Tubuh momok dan bintang tunggal kalajengking, darah macam apa yang akan dilahirkan oleh anak itu dengan menggabungkan. Avatar Ye Chen mengetuk jelaga, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang suci wanita itu diam dan dia tidak menjawab, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu. Momok surga dan kejahatan sulit ditemukan di zaman ini, dan darah dari kombinasi kedua sistem itu menakutkan bahkan tanpa memikirkannya. Diam-diam, malam tiba lagi. Avatar Ye Chen melakukan tugasnya, membujuk kedua lelaki kecil itu untuk tidur, dan kemudian duduk kembali di bawah pohon tua kali ini, alih-alih merokok, dia mengukir ukiran kayu, tetapi pemahat ini lebih dari satu blok jauhnya dari yang asli, tapi dia sangat perhatian, tidak terburu-buru. Orang yang lebih tenang darinya adalah wali perempuan, duduk diam di bawah pohon tua, seperti patung batu kecil,
tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak bergerak, waktu seolah berhenti di tubuhnya. Malam semakin larut, dan dia juga lelah, dia jatuh di bawah pohon tua dan tertidur. Ye Chen menjentikkan tangannya, mengumpulkan awan. Tubuh suci wanita adalah tubuh fana, jadi dia tidak bisa masuk angin. Menurutnya, gadis kecil ini akan menjadi istri dewa di masa depan, jadi dia harus mengambil peduli itu. Pada suatu saat, dia juga menyingkirkan pisau pahatnya, bersandar di pohon tua, dan tertidur dengan tenang. Dia tertidur, tetapi santo wanita itu bangun, berlari menuruni awan, berjalan menuju kamar kerja Chu Xuan dan Chu Ling dengan langkah terhuyung-huyung, dan berdiri di luar pintu seperti itu. Dapat dilihat bahwa ada ketakutan di matanya. Dalam adegan seperti itu, Avatar tidak menyadarinya, tetapi dua makhluk tertinggi dunia bawah melihatnya secara nyata, dan ini bukan pertama kalinya mereka melihat seorang suci wanita seperti ini. Tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng bisa membuatnya begitu takut bertarung dengan Kaisar, terlihat bahwa identitas Chu Xuan dan Chu Ling pasti melibatkan rahasia zaman. Di puncak-puncak gadis giok, Ye Chen, duduk bersila, diam seperti patung. Kursi naga memang lebih dalam dari batu pencerahan, dan memiliki Dao Yun yang tak terbatas. Pikiran Ye Chen jatuh ke dalamnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Sudah berkali-kali, dan dia melihat pintu Kaisar Zun lagi. Namun, pintu itu terlalu halus, terlalu jauh untuk disentuh. Selama periode ini, tampaknya ada celah yang sulit dijembatani. Ketika dia duduk, itu adalah bulan Maret. Dalam 3 bulan terakhir, surga telah damai, Great Chu damai, Heng Yue juga damai, dan bahkan orang-orang prasejarah cukup tenang, seolah-olah semuanya sunyi dan tidak ada perang besar. Namun, semua orang tahu bahwa periode waktu ini adalah kesunyian sebelum badai, dan hiruk-pikuk bencana yang telah meracuni langit selama 200 tahun secara bertahap akan berakhir seiring waktu, dan hari itu tidak akan terlalu jauh, berdarah. Api perang akan membakar seluruh dunia. Baru pada bulan keempat ada sedikit pergerakan di Dachu. Memalingkan muka, ada awan gelap bergulung di langit, guntur dan kilat, dan wasiat yang gemetar, yang telah mengaburkan alam semesta, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa itu adalah pertanda sebelum malapetaka datang. Itu benar, seseorang melewati malapetaka, dan itu adalah guru kepala sekte King Yun, Zhou Ao. Hari ini, baginya, patut diperingati. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menerobos dan mengantarkan kesengsaraan Sage besar. Langkah ini akan menjadi lompatan nirwana. Tanpa urutan tertentu, guntur datang dari arah sekte Heng Yue dan sekte Zheng Yang, salah satunya adalah Liu Yi dan yang lainnya adalah Hua Yun. Mereka bertiga, keturunan Guanglong, keturunan Yuji, dan keturunan Yun Qiu, adalah saudara yang sangat baik, bahkan hukuman dewa datang dengan tergesa-gesa. Malapetaka mereka bertiga tidak bisa dibandingkan dengan orang mesum Ye Chen, mereka gagal menarik hukum Kaisar, tetapi mereka adalah dewa dan binatang sejati. Setelah ketiganya, dunia tidak damai, dan seseorang melewati kesengsaraan lagi. Kali ini adalah Xiao Feng, penguasa istana pertama dari pengadilan surgawi, dan Fu Ling, penguasa lembah Wanhua, dan waktunya tepat. Mereka bereinkarnasi saat itu, dan keduanya menjadi saudara dan saudari setelah reinkarnasi, yang juga dianggap takdir. Sebelum malapetaka mereka berdua berakhir, ada keributan besar dari Northern Chu. Ini juga malapetaka, Naigu Santong dan Wuya Taois, dua orang lucu itu, juga mendapat keberuntungan dalam retret, menemukan kesempatan untuk menerobos, tawa mereka sangat keras. Tidak lebih dari 1/4 jam kemudian, malapetaka muncul kembali. Kali ini, Nai Hao Tian Xuanzhen dan Master Chan Yuan juga memberikan kesempatan. Pada saat yang sama, suara guntur semakin keras, dan hukuman dewa muncul lagi. Satu datang dari lembah Siling, dan yang lainnya datang dari Laut Panlong. Mereka adalah Tai Yi Zhenzen, Niu Sisan dan Wu Sanpao. Juga datang dalam satu tim. Hidup sekali, ayo ikut juga. Putra Pangeran Long Teng mendesis, kesombongannya bocor, dia melangkah ke langit dengan satu langkah, merobek pakaiannya, dan ingin melewati malapetaka tanpa baju. Chu Huangyan, putri Kaisar Chu, Zhou Tianyi, putra Kaisar Timur, dan Divan, putra Kaisar Pemakaman Surgawi, tidak ketinggalan. Raja-raja berikutnya dari dinasti Chu besar juga cukup mendominasi, seperti 7 dewa yang menembus langit, mereka adalah Raja Iblis Kui Yu Jiang, Raja Iblis, Raja Hantu, Raja Pemakan Jiwa, Raja Darah, Neter Yamaraja, dan Raja Bertuah. Tidak ada yang mustahil.
Adegan Lun Wang dan Shen Wang Shen Xuanfeng, 9 raja yang datang ke dunia ini, mungkin jarang terlihat, reinkarnasi, kehilangan terlalu banyak orang yang bereinkarnasi. Ledakan. Gemuruh. Ada banyak malapetaka setiap tahun, terutama hari ini, dengan suara guntur, lebih banyak malapetaka mengikuti silih berganti. Dapat dikatakan bahwa di Chudongling Guyuan Utara, Siling Yugu, Nanyan Deis, Beizeng Changyuan, Chudongyue Selatan, Sishu, Nanjiang, dan Beiyuan, ada sosok yang melintasi kesengsaraan surgawi, mempengaruhi 3 sekte surga, 9 aula dan 81 setiap faksi memiliki lebih atau kurang perwakilan, dan suara guntur bergema di seluruh dunia, dan awan gelap bencana menutupi gunung dan sungai besar. Begitu banyak orang melintasi malapetaka bersama-sama, ini bisa disebut peristiwa besar yang abadi, dimanapun Anda bisa melihat, ada semua guntur dan kilat, Anda tahu itu Dacu, tetapi jika Anda tidak mengetahuinya, Anda pikir itu adalah ame dan guntur. Apakah ini? Hiruk-pikuk lintas bencana. Dilau berdiri di gerbang Tianxuan dengan ekspresi tertegun. Jelas, ya. Yang sebelumnya adalah hiruk-pikuk menanggapi malapetaka, dan itu adalah hiruk-pikuk melintasi malapetaka, dan itu menjadi semakin hidup. Pikirkan betapa sulitnya bagi kita untuk menerobos Sage Agung saat itu. Untungnya, bajingan ini baru berusia beberapa ratus tahun, dan mereka telah menarik kesengsaraan Sage besar. Orang-orang dibandingkan dengan orang lain, sangat gila. Begitu banyak malapetaka yang terbuang sia-sia. Orang suci itu cemberut, tunggu untuk memulai perang dengan prasejarah, ini adalah malapetaka. Adegan itu, gambar itu, pasti menarik perhatian. Kamu, Chen suka itu. Dong Huang Taixin berkata perlahan, mantan Kaisar Hanjiang adalah pelajaran telanjang, dan dia tidak bisa menghindari pengetahuan tentang jalan Kaisar. Apa yang disebut malapetaka tidak berguna, mungkin, akan menyakiti rakyatmu sendiri. Kata-kata Dewi itu benar. Tian Lao membelai janggutnya, Ye Chen bisa menggunakan jalan surga, tapi dia bisa menghindari pengetahuan cara Kaisar. Lupakan mereka, jangan menunggu orang lain menjadi pasif. Jika Anda harus dirampok, Anda akan diberikan waktu sedetik oleh Kaisar dengan cara ekstrim, dan sangat mudah menggunakan perampokan surgawi untuk mengadu banjir. Berbicara tentang bencana surgawi, saya mengharapkan bencana kuasi Kaisar Ye Chen bahkan lebih, kata si Ken sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat mata semua kuasi Kaisar yang hadir bersinar terang. Sejauh menyangkut generasi baru pelaku kejahatan, Ye Chen luar biasa. Persepsinya tentang siklus reinkarnasi 1000 tahun telah mencapai puncak pertapa agung. Bayangkan betapa luas pemandangannya jika tubuh suci itu bernama kuasi Kaisar, harus ada tubuh Kaisar, dan, menurut jumlahnya, harus ada 64 seks, izinkan saya bertanya siapa yang berani menolak, dan siapa yang bisa membunuhnya. Tubuh suci kuno yang sunyi yang telah melewati malapetaka sebanding dengan ribuan tentara. Aku khawatir, sebelum dia menjadi Kaisar Semu, dunia prasejarah akan berperang. Kaisar Bulan mengangkat matanya, melihat kehampaan yang halus, dan ketika dia menyingkirkan awan berkabut, dia bisa melihat serangkaian dari lampu abadi. Semua kuasi Kaisar mengangkat kepala ketika mendengarnya. Cahaya langit yang harus melewati kesengsaraan terang dan menyilaukan, satu demi satu, tetapi semuanya prasejarah. Kekhawatiran Kaisar Bulan bukannya tidak berdasar, dengan kecepatan ini, dunia prasejarah akan dirampok terlebih dahulu oleh surga, dan jika ada perang, surga tidak akan dapat menghentikan kuku prasejarah dunia prasejarah. Aku harap dia bisa menentang langit dan menciptakan kembali mitos itu. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, melihat ke atas puncak gadis giok melalui kabut, jika Ye Chen menjadi Kaisar Semu, dia dapat mencoba untuk melewati Kaisar Dunia Bawah Ekaristi, krisis surga, diselesaikan. Namun, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menjadi Kaisar Semu. Selain manusia asing, butuh 3000 tahun untuk Kaisar Semu termuda di surga. Dengan usia Ye Chen saat ini, tanpa pengendapan waktu dan kebesaran, sangat sulit untuk ditembus. Mitos ini benar-benar tidak baik. Jika kamu menghitung reinkarnasi 6 alam dan reinkarnasi milenium, sulit dikatakan. Tawa terdengar, dan satu orang mendekati hutan bambu kecil, dahinya bersinar terang. Perhatikan lebih dekat, bukankah itu Long Wu? Tidak hanya dia datang, tapi dia juga membawa tubuh abadi, yaitu Little Dong Fang Yuling. Kata-katanya membuat mata Zundi berbinar, tapi mereka mengabaikannya. Reinkarnasi dari 6 alam adalah 1000 tahun, dan reinkarnasi dari 1000 tahun juga 1000 tahun. Dengan cara ini,
Itu adalah 2000 tahun. Curah hujan Tao hampir tidak cukup. Dengan bakat Ye Chen melawan langit, bukan tidak mungkin dalam perang, surga tidak boleh kalah. Ini semua bencana. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilihat, datang ke sini dan temui istriku. Long Wu menyapa, dan berkata, dia meletakkan Dongfang Jade Spirit yang sedang tidur di atas lapisan awan. Roh giok timur hari ini sedikit berbeda, ada semacam kekuatan yang perlahan pulih, dan ada lapisan cahaya langit yang indah menutupi tubuh kecilnya. Semua Kaisar Zun berkumpul dan memindai ke atas dan ke bawah, terutama iblis yang paling agresif, selalu berpikir tentang mengeluarkan darah dari tubuh abadi sebagai bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Saya tidak tahu apakah itu dia, orang tua yang hadir juga punya rencana ini, keabadian adalah harta karun, mari kita lakukan penelitian darah. Sudah tidur selama setengah bulan, aku tidak tahu kenapa, kata Long Wu. Pernahkah kamu melihat sisa jiwa permaisuri Dong Hua? Dong Huang Taixin berkata dengan tenang. Dia tidak bisa melihat petunjuknya. Masalahnya bukan pada gadis kecil ini. Yang Suci membuka matanya dan sedikit menyipitkan matanya. Jarang baginya untuk serius. Pria kejam yang tak tertandingi yang memiliki selamat dari malapetaka kaisar masih memiliki tatapan ganas. Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Long Wu memarahi. Di dunia ini, pasti ada tubuh abadi, dan itu pasti tubuh abadi laki-laki. Aku pasti pernah melihat gadis kecil ini dan menandatangani kontrak hidup abadi dengannya.